Ya Allah, tadi itu kita udah ngobrol sama Bro Tabro ya, Mas Tabro atau Pak Tabro ya. Tapi ternyata lupa saya rekam, ya Allah. Kami akan kembali. Oke, kita ulangi aja ya sambil nunggu Mas Tabro nih. Oke, ketemu lagi Mas Tabro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah berbincang-bincang, ternyata belum ke-record ya. Buat nanti yang tahu cuma kita berdua, teman-teman yang lain nggak tahu kalau Benar. pengalaman ilmunya. Padahal ya pengalaman itu paling menurutku ya mahal ya. Karena Mas Tabro aja ke Jogja butuh modal enggak? Benar. Iya. Oke Mas Tabro, ini Mas Tabro. Ya. Mulai kapan mulai kursus di Lasercom, periode kapan itu? Desember 2021, Mas. Genap 1 tahun sekarang. 2021. Berarti udah setahun pas ya. Ya udah setahun. Setelah 1 tahun saya follow up lagi perkembangan dalam 1 tahun ini. Saya kira Mas Tabro, saya lihat di story itu udah keren ya. Jadi menjalankan prinsip-prinsip usahanya. Jadi misalkan saya dulu udah pernah pesan, Bro, Tabroni ya, Tabro, Mas Bro. Mas, setiap pengen buka usaha yang penting istiqomah dan jangan lupa didokumentasi, jangan lupa dibikin story kayak gitu ya, Mas? Iya, benar. Oke, sebentar Mas, saya tak cek list pertanyaannya. Terus berapa lama kursus di Lasercom? Kalau berapa lamanya itu 1 bulan, tapi kemarin kebetulan di Jogja 5 minggu. Baik, berarti memang programnya kan 4 minggu ya atau 1 bulan. Tapi Mas Tabroni ini nambah 1 minggu untuk magang dan sharing-sharing ya. Jadi iya, benar. Jadi di kita itu memang diperbolehkan untuk mengulang gratis. Jadi nggak kena biaya kursus lagi. Ya, entah Ya, nanti benar. mengulangnya itu mau di kelas lagi boleh ikut kelas atau ke outlet kita. Kemarin magangnya di mana aja, Mas? Kemarin di Tukangan sama tempat Mas Agung. Oke, berarti memang Tukangan itu outlet saya yang pertama kali ya. Terus kalau yang Mas Agung itu alumni saya tahun 2018 kalau nggak 19 gitu ya. Dia training dan dia memang welcome buat buat sharing ya teman-teman gitu. Meskipun ya kerjaannya banyak sekali kayak gitu. Dan iya, benar. dia pun bisa menginspirasi saya kira karena dia menurut saya ya guru, saya anggap sebagai guru saya juga karena meskipun alumni dia itu adaptasinya paling cepat dan tentunya kedewasaan ya. Kedewasaan beliau itu keren sekali bagaimana dia setup bisnis dari awal ya, meskipun di rumah kayak gitu. Terus dia upgrade dari alat yang biasa sampai sekarang alatnya yang keren sekali ya. Padahal dulu tuh zaman Nokia beliau itu udah pernah buka usaha. Tapi iya, keterangannya gitu. Ya, tapi nggak tahu kenapa akhirnya tutup. Terus dia membuka mie ayam kayak gitu, bikin kuliner. Kenceng, tapi dia nggak bisa delegasi karena waktunya ternyata capek ya, persiapan. Terus saat buka warung, setelah buka warung itu ternyata memang lebih ke fisiknya lebih capek kayak gitu, sehingga dia memutuskan kursus. Dan sekarang ya Mas Tabro tahu sendiri gimana perasaannya pas main ke tempat Mas Agung. Nggak bisa ngomong, Mas. Nggak bisa ngomong. Keren ya? Keren ya. Ya semoga tempatnya bagus, alatnya lengkap. Ya semoga Mas Tabro bisa set up lah lebih cepat, lebih baik gitu. Growth-nya lebih, yang penting bertahap, istiqomah terus, yang penting terus berkembang gitu. Karena memang di dunia gadget ketika kita lena gitu, nggak update tentang informasi itu ya ketinggalan gitu. Iya, benar. Oke, Mas Tabro, selama kursus di Lasercom ini apa ilmu yang paling nancep di pikiran bawah sadar, Mas? Kalau yang paling nancap di bawah sadar itu tentang bisnisnya, Mas. Bisnis ya, gimana itu? Iya. Itu memicu adrenalin yang tinggi.
Karena sebelum berangkat ke Jogja, saya kan kerja di baik, toko handphone, tapi Gitu toko ya. handphone itu kan punya teman sendiri. Oh gitu. Nah, setelah niatnya dari awal berangkat ke Jogja itu untuk standby di toko. Oke. Tapi setelah pulang dari Jogja berubah haluan. Siapa yang ngajarin materi Lah, bisnis? ini orang-orang yang super duper ini yang ngajarin. Oke, jadi gitu ya. Untuk materi bisnis memang saya pegang sendiri ya, karena memang saya yang biasa menganalisa pasar ya, bukan menganalisa pasar, menganalisa pasar di tempat masing-masing dan personal individunya gitu. Jadi saya kalau untuk skill service saya sendiri udah nggak terjun langsung, tapi secara manajemen itu saya mempelajari gitu. Kebetulan ya saya kuliah di manajemen, sedikit banyak ada yang saya terapkan di situ gitu. Oke, terus selain bisnis Mas, bisnis kan cuma materinya saya aja. Ilmu yang lain apa? Jumper sama ACP, Mas. Weh, jumper sama ACP. Tadinya kita nggak tahu jalur ini larinya kemana, koneknya kemana. Setelah kita kursus baru kita paham. Ternyata jalur ini bisa dihubungkan lewat sebuah kabel jumper doang, nggak perlu repot-repot. Oke, berarti memang skill jumper memang ditekankan, terus pembacaan skematik sama apa satunya? ACP, angkat copot pasang. Oke, setelah kursus ini udah berapa kali ACP IC Mas? Setahun Wah, ini? jangan ditanya Mas. Kebanyakan nombok awalnya. Banyak nombok. Banyak hancur. Banyak hancur. Tapi sekarang udah lancar Mas untuk pengerjaan IC? Kalau untuk skill sih perlahan-lahan bisa di-upgrade. Karena semakin banyak kasus yang kita pegang, semakin telaten kita ngelakuinnya. Nah, semakin banyak kasus, telaten, insya Allah teman-teman bisa. Dan prosesnya itu nggak langsung hebat ya Mas, betul nggak? Oh iya, nggak instan. Ya. Berapa kali gagal? Sering Mas. Gagal. Ya, sama teknisi saya yang sekarang ya, dulu alumni saya tahun 2018 2019 yang masih kerja di tempat saya pun sekarang tetap masih ada gagal ya, entah dari kita sendiri yang feelingnya kadang nggak dapet, atau memang IC-nya yang jelek kayak gitu. Misalkan IC-nya itu lemah, kena panas sedikit mati lagi itu sering terjadi. Tapi setidaknya kita ya menikmati proses kegagalan ya, betul ya? Ya betul. Oke, Mas, satu angkatanmu itu berapa temennya, Mas? Kayaknya paling gokil sendiri ya, paling banyak ya itu ya? Kemarin kalau nggak salah itu 9. Satu orang cancel, udah jalan 1 minggu, 1 orang pulang, jadi sisa 8. Oke, masih ada sering sharing-sharing nggak sama teman-teman yang lain? Kalau yang paling sering komunikasi itu sama Mas Ferry dari Nunukan, Kalimantan. Oke, dari Mas Ferry, satu angkatan dengan Mas Bro, dari Nunukan ya, Kalimantan ya? Iya, Nunukan, Kalimantan. Ya. Karena dia juga kalau ada kasus sering itu banyak ke situ. Iya, betul. Jadi gini, buat teman-teman di sana, kadang udah saya kasih tahu, kadang kita itu belajar tidak hanya dengan guru atau dengan mentor yang kita sediakan di Lasercom, tapi ketika hubungan relasi antar peserta sendiri itu bagus, itu kan kita nggak tahu, kadang teman yang di sebelah kita itu lebih hebat daripada kita, makanya kita bisa belajar dengan teman sendiri dan mungkin feelingnya lebih enak gitu loh. Karena misalkan mungkin nih ada peserta yang tanya ke guru itu kan sungkan, betul nggak? Benar. Kalau sama teman sendiri satu angkatan, satu peserta itu kan enak ya. Nah, saya pun dulu ketika setup bisnis atau setup jadi teknisi, awal-awal jadi teknisi ya seperti itu. Ketika mau tanya guru ya atau tanya yang berpengalaman, yang kita kenal tapi kita itu bukan satu peserta gitu, itu agak sungkan. Tapi ketika teman satu angkatan, wah udah sampai saudara sampai sekarang. Jadi benar. Sampai sekarang hubungan masih ada. Gimana kabarmu gitu. Dan ini satu lagi Mas,
yang saya menilai hebat dari Mas Tabro ya, di luar apa yang kita bicarakan tadi. Mas Tabro itu ketika ke Jogja udah nikah belum? Udah. Oh, udah nikah, udah punya anak? Saya tahu nih pertanyaannya, pasti ke depan dah. Iya, Udah. karena gini bro. Udah. Iya, karena gini, saya kenapa kok begitu? Karena memang banyak yang mau kursus, ya, yang mau kursus. Mas saya itu kalau online sebenarnya bisa, tapi itu saya lebih paham ketika saya itu kursus offline gitu datang ke Jogja. Tapi masalahnya apa? Istri saya nggak mau ditinggal gitu. Apa Mas? Tipsnya biar diizinin sama istri apa Mas? Nggak ada tips sih, yang penting kita kalau sama istri ngomongnya apa adanya sih. Oh, yang penting jujur ya, jujur. Nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke, kemarin istri nyusul ke Jogja nggak? Enggak. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang penting pertama luruskan niat dulu, jangan neko-neko dan bilang apa adanya gitu. Ya. Karena dari awal pertama kali chat Mas Reza juga istri udah tahu. Karena kemarin kan kasih perbandingan, kalau ke Jogja waktunya segini, biayanya segini, kalau tempat lain waktunya segini, biaya segini. Jadi istri memang dari awal udah tahu gitu. Berarti udah diperbandingkan sama tempat lain ya Mas? Iya. Alasan kenapa memilih Lasercom? Nggak tahu ya. Soalnya istri juga nyaranin ya udah ke Jogja aja lah katanya. Gitu. Gitu. Ya udah sepakat, udah karunia Tuhan ya. Jadi udah diperbandingkan Tuhan gitu ya. Iya. Oke, masuk ke materi selanjutnya Mas. Gini, Mas Tabro ini kan sekarang udah punya usaha sendiri. Namanya apa Mas? Tabro Gadget Solution. Oke, Tabro Gadget Solution. Ya udah berdiri berapa lama Mas? Kalau berdirinya baru Mas, baru buka bulan 8 kemarin. Bulan 8 kemarin, berarti udah 3 jalan 4 bulan ya? Ya. Iya, berarti jalan 4 bulan, padahal itu lulusnya setahun yang lalu, udah 12 bulan yang lalu udah lulus. Iya, benar. Ini baru buka usaha setelah berapa bulan nih? 8 bulan ya, 9 bulan ya? Iya, hampir segitu. Bulan September ya berarti ya? Agustus. Oh, Agustus berarti bulan 8. Artinya gini teman-teman. Sekitar 7 bulanan. Ya, berarti proses 7 bulan itu ngapain aja, Mas? Yang pasti ya? Meyakinkan diri. Oh, meyakinkan diri. Selain dari meyakinkan diri, meyakinkan modal. Meyakinkan. Oke, pertanyaan saya. Berapa modal yang dikeluarkan untuk setup bisnis? Sebelum dijawab, ini saya cerita dulu. Untuk Service Pro kemarin ya, karena dia memang punya kapital, gitu, punya modal dari keluarga dan memang disupport dari orang tua. Itu untuk setup Service Pro itu butuh modal sekitar 150 juta dan dia balik modal sekitar 3 bulan. 150 juta balik modal 3 bulan. Oke, kalau Mas Tabro ini ceritanya gimana? Karena setiap person kan beda-beda nih. Ya, kalau saya kan dari awalnya kan memang memanfaatkan uang yang ada. Oke. Jadi kalau ditanyain berapa modal, kemarin itu modalnya 25 juta. Udah sama tempat. Udah sama tempat. Bisa ya Mas, 25 terus dikembangkan jadi usaha. Usaha. Yang penting itu niat, Mas. Oke, nah nih good. Yang penting apa? Niat. Sama yang tadi apa? Mental. Karena lihat sendiri ya teman-teman, untuk menyiapkan mental itu butuh waktu 7 bulan. Padahal usahanya 4 bulan. Betul enggak? Benar. Saya gitu. Karena juga banyak teman-teman di Jambi banyak yang punya modal, tapi mereka nggak punya mental untuk buka. Kadang punya modal, nggak punya mental ya. Berarti modal paling pertama mental, betul ya? Mental. Modal uang itu nomor 2. Setelah mental jadi, cari uangnya jadi modal, ya. Dan modal pun Mas nggak dari utang atau gimana? Ngumpulin enggak. Dari kerja ya? Ngumpulin ya. Iya. Memang stepnya gitu. Kebanyakan yang berhasil bagi teman-teman yang kalau yang saya ceritakan tadi tentang Service Pro memang dia udah punya modal, ada juga yang memang setupnya dari nol. Artinya apa? Dari dia kursus, pulang dari kursus itu punya uang tapi sekedarnya. Hanya tabungan untuk hidup aja. Kalau buat bisnis nggak bisa.
Artinya apa? Artinya dia harus bekerja dulu. Ada yang nyampe 2 tahun bekerja, tahun ketiga baru buka usaha. Nah, ini list ketiga Zoom besok itu orangnya. Dari Palembang. Ya. Dia 0 kerja dengan bau. Saya bilang, jaga nama baik perusahaanmu, jangan yang penting berbuat baik. Terus ketika mau resign itu yang baik juga sehingga nanti usahamu bisa disupport. Nah, sekarang tahun ketiga dia udah jalan. Wah, keren. Kalau saya lihat perjuangan dia, wah keren sekali. Sama kayak Mas Tam. Itu skillnya udah dewa itu kalau udah 3 tahun. Skillnya udah lumayan lah. Dia udah nggak ngerjain sendiri, Bos. Dia udah punya teknisi. Dia udah dia sebagai teknisi juga, tapi dia udah punya 2 teknisi yang membantu dia dalam setup usahanya. Gitu. Oke, perasaan apa misalkan gini, kendala apa yang terjadi ketika awal-awal buka usaha, Mas? Kendalanya sepi, Mas. Sepi ya? Semua mengalami itu ya? Tapi di saat sebelum buka usaha, saya kan bongkar semua buku-buku yang waktu saya di Jogja kemarin. Itu kan ada strategi marketingnya, ada cara-cara promosinya, cara iklannya, itu tak lakoni semua. Oke. Dan yang paling besar pengaruhnya itu di Google Map. Itu yang paling besar. Oke, saya ngajarin Google Map cuma gerbangnya aja itu, Bos. Karena di Google Map itu orang yang tidak kenal kita, dia bisa percaya sama kita. Nah, oke ya, buat teman-teman yang di sana ya, siapin Google Map lebih awal sebelum kursus, itu lebih baik. Terus akhirnya Google Map itu jalan setelah buka usaha atau memang tugas dari saya? Enggak, setelah jalan usaha 1 minggu berjalan kok sepi gitu. Nah di situ mulai merenung. Ini strateginya gimana ini? Bongkar-bongkar, cari-cari referensi kan. Nah, oke. Ya, jadi memang gitu. Ada skill, ada alat, ada tempat. Tapi tetap pusing. Yang bikin pusing karena apa? Karena alat, skill sama tempatnya nggak kepakai karena sepi, nggak ada pengunjung. Itu, Bos. Makanya kenapa itu materi marketing saya sampaikan, karena ya memang tujuannya buat orang-orang yang mau set up usaha. Ya kebanyakan kan saya tanyakan dulu, tujuan kursus apa? Mau buka usaha sendiri, Mas, buka usaha sendiri. Stop dulu, Bos. Memang usaha sendiri boleh, tapi ya dirimu harus punya ilmunya. Biar apa? Biar nggak gagal. Dan benar. Siap kecewa dulu ketika bulan pertama kok hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Oke, target 20 ini kan akhir tahun nih, Mas. Berarti artinya dalam satu target 2023 apa ini? Optimis kan? Tetap optimis? Oh, tetap dong. Kalau target 2023 sesuai dengan nama, Mas, Tabro Gadget Solution. Ya. Jadi saya ingin jadiin solusinya gadget-gadget orang. Wah, good. Sama dong. Mulai dari Gadget Solution. Iya, ambil nama itu. Oke, good. Nah, memang. Jadi yang saya harapin dari nama itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, gadget solusi masalah-masalah yang terjadi pada handphone, yang pertama jual beli. Ya. Itu rencana ke depan, jual beli handphone. Dari aksesoris handphone. Terus kalau sekarang baru jalan 2, servis sama penjualan voucher dan kuota internet. Berarti kedepannya mau jual beli. Nambah 2 lagi, aksesoris dan jual beli handphone. ACC sama jual beli handphone. Oke, bagus. Kan memang harus bertahap ya, Mas. Saya sendiri juga jualan gadget juga, ya. Tapi memang fokus saya di laptop. Saya setiap mau eksekusi produk yang baru itu saya pertama sabar. Saya tuh nggak keburu-buru orangnya. Beda. Ada teman saya yang ngegas tapi berhasil ada. Saya tuh modalnya memang sabar, hati-hati. Karena memang modalnya juga sama kayak Mas, ngumpulin dulu. Saya tanggung-tanggung kayak gitu. Kalau hasil selama 3 bulan ini gimana, Mas? Mulai hasil terakhir bulan Desember atau September udah kan? Lumayan. Ini kalau ditanya masalah hasil ini hal yang membingungkan. Bikin galau. Apakah belum wow atau seperti apa?
Ya, nikmatin aja prosesnya aja sih, Mas. Oke, Karena dari pertama buka hasilnya tidak mengecewakan. oh, Sampai gitu. saat Ya, ini pembukuan bulan kemarin, bulan ini kan belum dihitung ya. pembukuannya. Kalau bulan kemarin itu alhamdulillah tembus 7.400.000. Siap. Itu profit atau omset? Kemarin kan Profit. saya ada profit ya guys. Ah. Tolong bedakan omset sama profit ya, tolong bedakan. Hmm. Banyakan orang teknisi fokus servis, jadi dia nggak tahu mana omset mana profit, dia nggak tahu. Ditanyain gimana cicilanmu, wah bingung Pak, besok bayar cicilan buat apa kayak apa gitu. Oke, good, mantap Mas Tabroni atas inspirasinya ya. Bagi teman-teman di sana, memang contoh dari Mas Tabroni ini memang sebagai contoh saya ke teman-teman yang lain bahwa apa? Bahwa kita pengen berhasil itu prosesnya lama ya. Setelah 7 bulan baru bisa setup usaha. Setelah kursus 7 bulan buka usaha. Setelah 3 bulan usaha, bulan pertama mengalami sepi sehingga mikir formulanya apa ya. Ketika orang yang bagus itu yang apa? Yang mentalnya ketika dia diuji, dia itu mau belajar. Nah, yang gagal itu apa? Ketika dia diuji, dia itu menyerah dan cari yang lain. Oh, Iya benar. lebih jauh, tetangga lebih jauh. Jualan kuliner, wah kayaknya enak nih, jualan Thai tea, ikut Thai tea ya, dan dia nggak fokus. Nah, kayak gitu ya, itu yang bikin orang-orang gagal. Tapi ketika fokus dan istiqomah, sabar, insya Allah kita bisa berhasil. Nanti kita tunggu tahun depan Tabro Gadget Solution, semoga bisa growth 5 kali 10 Amin. kalau bisa, saya yakin soalnya dari Mas Tabro ini kan dari awal kursus itu energinya udah positif gitu loh ya. Iya, terima kasih Mas. Oke. Yang terakhir Mas, sebelum kita tutup, Apa tuh? pesan apa buat teman-teman yang mau kursus dan tujuannya pengen buka usaha? Pesannya apa Mas? Pesannya satu, niatin sebelum berangkat mau kursus itu betul diniatkan. Kalau memang niatnya mau buka usaha, fokuslah ngumpulin modal untuk buka usaha. Yang penting fokus ke titik usaha kita. Kalau mau yang cari kerja, kerjalah sebaik mungkin, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu kumpul modal. Tetap buka usaha. Siap. Mantap. Terima kasih Bro Tabroni. Semoga sehat selalu dirimu, keluargamu, dan usahamu. Oke. Sekian, Amin. terima kasih Mas. Yup. Tabro sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.